Halo guys, aku datang dari pasar ini. Cuacanya masih hujan, kayaknya itu mendung banget ya teman-teman. Jadi aku datang dari pasar itu udah agak mau maghrib gitu, sekitar jam 7 kalau di Denpasar. Aku turunin dulu barangku satu-satu dari motor karena itu banyak banget yang harus kubeli. Ada ketan, ada telur, dan itu naruhnya juga beda-beda teman-teman. Kalau ketan, telur itu aku taruh di bagasi supaya dia nggak pecah dan ketannya nggak berhamburan di jalan. Nah, ini di rumah sudah ada Kak Anya dan Dek Bim yang duduk santai. Di meja makan ada bahan tapeku ya teman-teman. Ini situasi di dapur udah bersih sih, udah tadi dibersihin sama papa, sama Kak Anya juga. Nah, ini Kak Anya lagi bantuin juga bawa ikan. Aku nggak tahu ikan itu aku masak buat apa ya besok harinya ya. Nah, ini Dek Bim lagi nonton seperti biasa. Tuh cuacanya di luar agak mendung gitu. Dan sebentar lagi kayaknya bakalan hujan ya. Aku bawa barangku dengan sangat lemah lesu ya teman-teman karena benar-benar capek datang dari pasar. Karena aku tuh kadang kalau belanja yang biasa tuh nggak nyari tukang bantu junjun gitu ya, aku bawa sendiri ya. Sayang juga sih uangnya kan 10.000 tiap hari ya, lumayan sih buat beli cemilan di Bim ya. Nah, ini Kak Anya lagi mondar mandir, aku lagi istirahat dulu sebentar teman-teman, capek banget. Dan ini papa udah mulai nurunin barang dari kresek. Itu dia tadi bawa ketan, sekarang nurunin satu persatu barang yang aku beli di pasar. Ada bunga, terus ada sayuran juga, ada bumbu-bumbu. Nah, sebentar lagi kita akan siap-siap untuk masak untuk catering besok paginya teman-teman ya. Jadi seperti ini deh tiap sore kegiatan kami di rumah, sore sampai malam biasa sampai jam 10 itu masih nyiapin bahan untuk jualan supaya besok pagi pada saat masak itu nggak buru-buru teman-teman. Kadang juga Dek Bimnya kan kebangun tuh pagi-pagi, jadi biar bisa kirim tepat waktu gitu. Jadi kasihan juga pelanggannya kalau kita sampai telat ngirim, karena lauk ini ada yang buat bekal mereka kerja juga, mau dibawa ke kampus buat bekal gitu. Jadi kan ditungguin. Kalau misalnya kita telat ngirim, telat nyampe di tempat pelanggan, itu mereka juga telat berangkatnya gitu. Nah, itu papa lagi toleh-toleh karena ternyata belanjaanku bocor. Jadi itu aku beli ayam atau udang gitu yang airnya keluar karena ketusuk plastiknya sama tulangnya. Itu belanjaanku kena semua teman-teman, jadi harus dibersihin, harus dilap. Kalau nggak gitu bakal bau banget, apalagi kayak bumbu-bumbu racik gitu ya, bumbu instan seperti penyedap, kecap, itu kalau langsung ditaruh di laci bakal bau banget. Nah, ini dibersihin dulu sama papa, dibantu Kak Anya. Kalau nggak salah aku lagi main HP deh, masih istirahat. Karena habis ini aku mau mau kasih ragi dulu di ketanku yang udah dikukus, yang udah dingin. Habis itu aku packing, baru aku mulai masak gitu. Kebetulan ini deket-deket hari raya ya teman-teman. Aku sambil open PO tape dan jajan uli ya, lumayan sih buat nambah-nambah gitu kan. Dan juga aku emang seneng banget buat tape sama jajan uli karena itu ada satu kepuasan tersendiri kalau misalnya buat tape terus hasilnya itu manis, airnya melimpah gitu, senang banget rasanya. Makanya setiap aku bikin tape dan jajan uli itu benar-benar excited. Cuman ada banyak tantangan sih kalau bikin tape sama jajan uli ya teman-teman ya. Nah, ini papa masih ngelap-ngelap tuh, kayak aku bilang tadi banyak banget bocornya. Sebenarnya sih biasanya ya, kalau misalnya aku beli udang atau ayam itu biasanya aku taruh di bagasi. Cuman tadi itu karena aku juga beli telur dan beli ketan, jadi nggak bisa aku taruh di bagasi, bagasinya kecil jadi penuh gitu. Makanya aku korbanin deh, aku taruh di kresek digabung sama belanjaanku yang lain. Jadinya dia bocor dan mengotori semuanya. Tuh plastik-plastiknya juga kena, itu harus dilap satu-satu teman-teman. Kalau nggak salah ini aku mau masak serombotan deh besoknya. Ada telur pindang juga, terus lauknya itu antara ayam atau udang. Jadi ini karena kelamaan videonya nganggur teman-teman, nggak keambil sama sekali. Aku sampai lupa mau masak apa. Nah, aku udah mulai ke dapur. Aku nggak tahu tuh mondar mandir. Aku kok banyak mondar mandir ya?
kayak nggak ada kerjaan deh. Oh, aku mau rebus telur dulu teman-teman. Jadi kan aku bilang tadi mau bikin telur pindang. Jadi telurnya itu direbus dulu sampai dia mateng, terus dibuang airnya, baru nanti ditambahkan bumbu. Jadi telur pindang itu telur direbus lama ditambahkan bumbu. Jadi dia berasa bumbu sampai ke dalam. Dan kulitnya itu aku nggak kupas ya untuk kali ini. Aku ketok-ketok supaya dia pecah dan ada celah untuk bumbunya masuk pada saat direbus gitu. Tuh papa lagi ngupasin bawang merah, bawang putih. Nanti biar aku gampang pas ngeracik bumbunya tinggal ambil aja, nggak perlu kupas lagi gitu. Itulah teamwork di rumah teman-teman ya, banyak yang bantu, jadi aku lebih gampang ngapa-ngapain gitu. Kalau dulu zamannya papa masih sakit cuma nama anak-anak aja, anak-anak kadang jaga debim ya, aku yang ngerjain semua dari ngupas dari A sampai Z lah gitu. Tapi kalau sekarang udah ada yang bantuin gitu. Tuh aku lagi mempersiapkan untuk ini ya, naburin ragi di ketanku. Jadi aku remas raginya itu pakai tangan manual gitu teman-teman. Soalnya kalau pakai sendok itu takutnya nanti hasil tapenya nggak bagus karena raginya terkontaminasi sama bahan sendoknya gitu. Nah, aku udah mulai ngeracik bumbu nih. Aku lagi bikin bumbu apa ya namanya tuh yang tadi aku bilang bumbu serombotan. Jadi aku ambil dulu bumbu-bumbunya, ada cabai keriting, bawang merah, bawang putih yang tadi dikupas sama papa. Aku ngeracik secepat-cepatnya biar aku bisa ngerjain yang lain. Nah, tuh di kamar tamu Debim lagi nari tuh sama kakaknya. Hanya itu hiburannya dia. Jadi kalau dia udah nari-nari kayak gitu biasanya dia agak anteng ya, nggak gangguin ke dapur. Kecuali nanti kalau misalnya dia udah capek, udah bosen,